Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Jack Febrian Rusti. Kita akan membahas kajian kita hari ini terkait dengan digital entrepreneurship, yaitu tentang mobile commerce. Nah, di sini nih kita tahu persis bahwa kita akan masuk dalam pokok bahasannya tentu sangat relevan dengan keseharian kita, yaitu mobile commerce ini yang sering juga disingkat dengan m-commerce. Nah, pada sesi ini kita tidak hanya akan melihat m-commerce sebagai sebuah tren belanja, tapi juga kita akan membongkar yang disebut dengan sebuah ekosistem yang terjadi dalam m-commerce itu sendiri. Ya, termasuk juga infrastruktur yang menopangnya dan tentu saja peluang bisnis digital yang bisa diciptakan dari mobile global. Dalam hal ini, mari kita akan melihat itu sebagai landasan. Kita akan coba kaji dari definisi dan karakteristiknya. Kita coba melihat sebagai fondasi bahwa di bagian pertama ini kita menyamakan persepsi itu tentang definisi dasar dari e-commerce dan juga melihat sebenarnya yang tentang membedakan antara fundamental dari e-commerce yang biasa kita sebut di era desktop ini. Nah, dalam hal ini bagaimana? Apa itu sebetulnya disebut dengan e-commerce? Secara akademis, e-commerce adalah sebuah perluasan taktis dari e-commerce. Jika e-commerce itu berakar ya, pada layar komputer di meja Anda, sedangkan m-commerce memindahkan pasar itu ke dalam genggaman melalui perangkat nirkabel yang bergerak seperti smartphone yang sering Anda gunakan. Ada tiga pembeda antaranya. Yang pertama adalah orientasi tentang mobilitas. Artinya pasar kini bisa diakses instan tanpa batasan lokasi fisik. Kedua, perilaku konsumen tentunya berbeda. Transaksi di e-commerce sering sangat spontan atau impulse buying. Terjadi saat itu juga ketika mereka melihat sesuatu yang menarik di ponsel. Dan yang ketiga, m-commerce itu berjalan dalam penuh ekosistem mandiri yang dibangun di atas jaringan seluler, bukan lagi tergantung pada kabel atau wifi statis. Kalau kita lihat di sini nih, dari sudut pandang, yaitu terminologi yang terjadi, nah di sini nih kita coba bagaimana memahami ekosistem yang ada. Nah disinilah terlihat ada tiga terminologi kunci yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu tentang m-wallet atau mobile wallet. Ini adalah semacam dompet digital di dalam ponsel Anda. Aplikasi ini mengintegrasikan data kartu kredit atau saldo elektronik seseorang seperti yang kita tahu semacam GoPay kah, Dana kah, atau sejenisnya, sehingga proses pembayaran atau checkout bisa dilakukan dalam hitungan detik. Kemudian yang kedua adalah Location Based Service atau LBS. Pernahkah Anda mendapatkan notifikasi promo kopi saat berjalan melewati kedai kopi tersebut? Nah, itulah yang disebut dengan LBS. Sistem memanfaatkan GPS Anda untuk memberikan promosi yang relevan dengan lokasi fisik Anda secara real time. Dan yang ketiga, yaitu in-app purchases. Ini adalah kemampuan untuk membeli fitur tambahan, mata uang game, atau konten premium yang langsung di dalam aplikasi yang sedang Anda gunakan, tanpa harus repot-repot keluar dari browser web. Selain terminologi, m-commerce memiliki atribut unik menjadikannya sangat kuat bagi terutama untuk pengusaha digital. Karena, nah di sini kita bisa melihat ada 4 pilar ya, dalam hal itu. Pertama adalah disebut dengan ubiquity atau keberadaan di mana pasar. Pasar kini sedang terbuka 24 jam hari, 7 hari dalam seminggu, di mana konsumen berada. Lalu convenience atau kenyamanan.
Integrasi seperti Face ID atau sidik jari membuat proses belanja menjadi nyaris tanpa hambatan. Dua atribut terakhir yang sangat berharga bagi pemasaran adalah personalization. Karena ponsel itu memiliki private atau satu orang, satu perangkat. Kita bisa memberikan rekomendasi produk yang sangat akurat. Dan localization seperti LBS tadi, yang kita bahas, ya kan, di mana pemasaran bisa difokuskan berdasarkan radius lokasi konsumen pada saat. Tentu saja, semua atribut yang luar biasa yang kita sebutkan tadi tidak akan terjadi tanpa dukungan teknologi yang kuat. Kita menyebut infrastruktur mobile computing terdiri dari tiga komponen dasar. Pertama adalah perangkat keras. Ini bukan cuma smartphone atau tablet yang dipegang pengguna, tapi juga tentang tower BTS dan satelit yang memancarkan sinyal. Yang kedua adalah perangkat lunak atau disebut dengan software. Nah, ini meliputi sistem operasi seperti Android, iOS, serta berbagai macam format aplikasi. Mulai dari yang native sampai dengan web optimized. Dan yang ketiga, tulang punggung utamanya adalah jaringan nirkabel. Evolusi dari 4G ke 5G, ketersediaan Wi-Fi publik, serta teknologi jarak dekat seperti NFC adalah kunci yang memungkinkan miliaran data transaksi berpindah dalam sekejap. Kita sampai pada bagian yang paling krusial, yaitu disebut dengan keamanan. Mobilitas yang tinggi membawa risiko kerentanan yang tinggi pula, terutama terkait dengan jaringan publik. Sini kita melihat pemetaan ancaman dan evolusi dan bagaimana solusi teknologi. Untuk mengamankan jalur data dari intersepsi di Wi-Fi publik, ya, man in the middle, ya, kita harus mengandalkan enkripsi SSL atau TLS untuk mencegah akses jika ponsel hilang. Kita menerapkan autentikasi biometrik seperti sidik jari atau PIN. Lalu, sebagai pengembang itu agar data kartu kredit tidak bocor dari server toko industri menggunakan sistem tokenisasi. Nah, dalam Manila, terutama untuk mengganti nomor kartu asli dengan token acak. Terakhir, untuk mencegah malware menyusup seperti operasi menggunakan application sandbox untuk membatasi ruang gerak aplikasi berbahaya yang mungkin saja ada dalam lingkungan sebuah sistem besar tersebut. Intinya sebagai pengusaha digital, keamanan bukanlah opsi, melainkan keharusan untuk menjadi kepercayaan, trust dari para pelanggan. Nah, para mahasiswa sekalian, disinilah kita melihat gambaran besar mengenai ekosistem e-commerce, mulai dari definisi, terminologi, kemudian atribut, infrastruktur, hingga isu keamanan. Saya berharap tentunya materi ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan mobilitas ini untuk menciptakan peluang bisnis digital, termasuk dalam pengembangan teknologi yang mungkin saja bisa Anda lakukan. Nah, dan para mahasiswa sekalian, kalau ada pertanyaan dan sebagainya, tentunya Anda bisa mengontak saya langsung. Nah, baik secara private ataupun melalui grup ataupun media yang lainnya untuk kita bisa saling berinteraksi. Nah, demikian dari saya pada hari ini. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.